السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhwani talabah, para santri rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, fa awwalu dzalik anna Allah akhrajahum min sulbihi amsal adh-dharr wa akhadha 'alaihim al-'uhud. Pertama, ini sejarah dimulai dari Adam yang Allah ciptakan dan kemudian Allah turunkan dari punggungnya calon-calon keturunannya. Amsalul dzar, seperti dzar. Dzar itu semut yang paling kecil, sangat kecilnya, itu satu makna. Makna lainnya adalah partikel terkecil dari benda. Jadi benda yang paling kecil itu namanya dzar. Dikeluarkan dari punggung Adam, min sulbihi, dari tulang sulbinya, tulang punggungnya, amsalul dzar, seperti dzar. Wa akhadha 'alaihimul 'uhud. Kemudian Allah ambil perjanjian. Alla yusyriku bihi syai'a. Perjanjiannya agar jangan melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Atau perjanjiannya dengan kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala. Dijawab oleh semua calon turunan Adam, tentu engkau Rabb kami. Ini barakallahu fikum terdapat di dalam hadis yang sahih. Dalam beberapa riwayat-riwayat di antaranya dalam lafaz Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau ditanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Umar bin Khattab ditanya dalam riwayat Imam Ahmad ini tentang makna ayat ini. Maka beliau pun menjawab bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW juga ditanya tentang ayat ini. Dan beliau menjawab, Inna Allah khalaqa Adam alaihi salam. Thumma masaha dhahrahu biyaminihi. Fastakhraja minhu durriyatan. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan Allah usap punggungnya dan kemudian Allah usap dengan tangan kanannya dan Allah keluarkan semua calon-calon keturunannya. Qala, kemudian Allah berfirman, khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannati ya'malun. Aku ciptakan yang ini untuk surga dan akan beramal dengan amalan ahli surga, dan yang ini untuk neraka dan akan beramal dengan amalan ahli neraka. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwa Allah mengeluarkan calon-calon turunan Adam.
Kemudian dikeluarkan dan dikatakan ini untuk surga. Diusap lagi dan dikeluarkan lagi. Kemudian dikatakan ini untuk neraka dan akan beramal dengan amalan ahli neraka. Faqala rajulun, ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa beramal? Kalau semuanya sudah ditentukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi'amali ahli jannah." Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menciptakan makhluknya atau menciptakan untuk surga, pasti Allah tahu dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Kalau Allah sudah tentukan dia ahli neraka, maka dia mesti akan beramal dengan amalan ahli neraka. Ikhwani fillah a'azzakumullah, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang dikeluarkannya calon-calon turunan Adam dari punggung Adam. Demikian pula riwayat Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, Allah usap punggungnya dan berguguranlah calon-calon keturunan Adam. Dan dialah Allah, sang penciptanya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian dikatakan di dalam riwayat-riwayat yang lain dengan kalimat akhrajah amsalad dzar, dikeluarkan seperti dzar, seperti partikel terkecil, seperti semut yang paling kecil. Dan kemudian Allah tanyakan pada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, bala syahidna. Jadi kisah atau sejarah pertama penciptaan Adam, bahwa Adam diciptakan dan kemudian calon-calon turunannya sudah dipersaksikan dengan kalimat alastu bi rabbikum. Qalu bala, mereka menjawab bala. Dan itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabb kamu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka. Dan Allah persaksikan mereka atas diri-diri mereka. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Tentu kami menyaksikan, kata mereka. Ada pertanyaan yang sampai kepada kita. Mengapa di dalam hadis lafadznya mufrad? Allah mengeluarkan dari punggung Adam. Mufrad. Dzurriyyatahu, turunannya. Mufrad juga. Dzurriyyatahu, turunan Adam. Amthal dzar, seperti dzar. Tapi dalam ayat, dan ketika Allah mengambil dari anak-anak Adam, bukan dari Adam, tapi dari anak-anak Adam. Dari punggung-punggung mereka. Bukan dari punggung Adam, tapi punggung-punggung mereka. Dan kemudian disebutkan pula dzurriyyatahum, keturunan mereka, bukan turunan Adam, tapi turunan mereka. Maka terjadilah beberapa perbedaan pendapat para ulama. Sebagian sampai menakwilkan ayat ini kepada makna menakwilkan hadis tadi kepada makna lain. Karena merasa hadis itu tidak cocok dengan ayat ini. Berarti itu maksudnya dan seterusnya. Supaya cocok dengan ayat ini. Padahal nggak ada pertentangan. Mengapa? Karena, kata para ulama yang menjawabnya, ketika dikeluarkan dari punggung Adam, tentunya anak-anak Adam. Dari punggung anak-anak Adam, Allah keluarkan cucu-cucunya. Dari cucu-cucunya,
Allah keluarkan cicit-cicitnya. Sehingga dengan ringkas pada hadis dari turunan Adam seluruhnya sudah tepat dan sudah benar. Tetapi dalam ayat Allah rincikan dari turunan mereka. Karena dikeluarkan yang pertama generasi awal anak-anak Adam. Dan kemudian dikeluarkan dari generasi pertama ke generasi kedua. Dari generasi kedua dikeluarkan generasi ketiga. Dari generasi ketiga dikeluarkan generasi keempat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dipaham ya. Jadi walaupun dalam hadis bentuknya mufrad. Ketika akhrajahum min sulbi Adam amthal dzar, ketika dikeluarkan dari punggung Adam turunannya, dari punggung Adam, tapi dalam ayat dari punggung-punggung mereka. Karena memang cara mengeluarkannya begitu. Dikeluarkan sebagian berikutnya dari sebagian yang pertama, dikeluarkan dari sebagian yang kedua, sebagian yang ketiga, kemudian dikeluarkan dari sebagian, begitu. Sampai akhirnya. Sehingga ayat dan hadis tidak dipertentangkan dan diterima. Ini pendapat yang paling sahih, pendapat yang selamat, karena pendapat yang tidak menolak hadis, tidak menakwil-nakwilkan hadis kepada makna lain, bahwa hadis tadi benar, ayat ini juga benar, dan tidak bertentangan. Mau dikatakan turunan Adam, benar, karena semuanya dari punggung Adam. Tetapi, kalau dari punggung mereka juga benar, karena dikeluarkan dari punggung Adam, tentunya anak-anaknya. Dan dari anak-anaknya tadi, dari punggung anak-anaknya, dikeluarkan anak-anak berikutnya. Dan seterusnya sampai hari kiamat. Dan Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Baik, perhatikan baik-baik apa yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berarti sejarah pertama Adam diturunkan, itu sudah dipersaksikan, atau diciptakan maksud saya. Adam diciptakan sudah dipersaksikan, alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Sudah dikasih perjanjian tauhid sesuai di dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa ra'a fihimul anbiya mithla surj. Dan kemudian terlihat di turunan Adam tadi ada cahaya-cahaya. yakni calon-calon turunan yang bercahaya. Siapa mereka? Al-Anbiya, para nabi. Adam melihat turunannya, diperlihatkan oleh Allah, dan melihat ada yang bercahaya. Siapa itu, wahai Rabbku, yang bercahaya? Itu adalah para nabi dari turunanmu. Mithlas suruj. Suruj bentuk jamak dari siraj. Wa fihim rajulan min anwarihim. Dan di sana ada seseorang yang paling bercahaya. Paling terang cahayanya. Fasa'alahu anhu. Kemudian ditanyakan kepadanya. Demikian disebutkan barakallahu fikum di dalam lafaz Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ra'a rajulan minhum fa'ajabahu. Adam melihat salah satu dari turunannya bercahaya lebih terang dari para anbiya yang lain, biyud, putih bersih. Maka dia tanya, "Ay Rabb, man hadha?" Wahai Rabb, siapa orang ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah Daud alaihi salam. Faqala kam umruh? Ditanya berapa umurnya? Qala sittuna sanah, 60 tahun. Qala wahabtu lahu min umri 40 sanah. Kata Adam, kalau gitu aku berikan untuk dia tambahan 40 tahun dari umurku ya Allah. Sehingga genap 100. Wa kana umru Adam alfasana. Sedangkan umur Adam itu adalah 1000 tahun dalam riwayat ini.
Wa ra'a fihimul a'ma wal abras wal mubtala. Juga Adam melihat di antara turunannya ada yang buta, ada yang belang, ada yang mendapatkan cacat dan sebagainya. Qala ya Rabb, lima la sawaita bainahum. Wahai Rabb, kenapa engkau tidak samakan mereka semua? Kok ada yang cacat-cacat seperti itu? Qala inni uhibbu an ushkar. Kata Allah, aku ingin disyukuri. Bagaimana? Sisi mana syukurnya? Kalau semua orang itu utuh, tidak ada yang cacat. Orang yang utuh tadi tidak merasa saya punya kelebihan apa-apa. Saya merasa tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi ketika melihat orang yang cacat, ya Allah, alhamdulillah aku sempurna. Tidak seperti fulan. Alhamdulillah, alladzi faddalani ala mabtalahu wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu sunnahnya ketika kita melihat orang cacat atau orang yang kena bencana atau orang yang kena kejelekan-kejelekan, kita ucapkan demikian. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu telah diistimewakan di atas orang itu. Engkau berikan keutamaan padaku lebih dari sekian banyak orang. Barakallahu fiikum. Kata Allah, inni uhibbu an ushkar. Aku ingin disyukuri. Falamma madha min umri Adam. Ketika sudah lewat umur Adam 960 tahun. Kurang berapa? Kurang 40. Kan umurnya 1000 tahun. Setelah berumur 960 tahun, datang malaikatul maut. Datang malakul maut. Faqala innaka wa dikatakan malakul maut akan mencabut nyawanya. Faqala innahu baqiya min umri 40 sana. Kata Adam, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Nabi Adam alaihi salam lupa. Dan jangan kalian anggap seperti kalian. Pelupa-pelupa begitu. Adam lupa karena memang panjang umurnya. Bayangkan, 900 tahun. Siapa orang yang bisa ingat 20-30 tahun yang lalu? Iya kan? Apalagi 900 tahun. Sehingga wajar Adam lupa dan itulah manusia. Taib, itulah manusia. Adam lupa. Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Faqala innaka wahabtaha libnika Daud. Bukankah engkau telah memberikan kepada cucumu Daud alaihissalam? Fanasiya Adam fanasiyat durriyatuhu. Adam lupa. Dan calon turunannya semuanya juga punya sifat lupa. Ya. Jadi bukan aib, memang manusia punya sifat lupa. Dan itu dari satu sisi keuntungan. Rahmat dari Allah. Kok bisa? Lupa kok rahmat? Bayangkan kalau orang yang kena musibah. Sedih kan? Menyayat hati, menangis semalaman. Ketika ibunya, bapaknya meninggal, orang yang dicintai meninggal. Berapa lama itu menangis? Seminggu? Sedihnya berapa lama? Setelah sebulan, lupa. Apalagi setahun, udah tidak ingat lagi. Sudah lupa. Maksudnya lupa dengan musibahnya. Lupa dengan orang tuanya enggak. Tetap berkata, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah enggak sedih lagi. Kenapa? Lupa. Awalnya melihat kejadian rincinya. Ketika hampir mati. Ketika tenggorokan sesak napas. Ketika itu kan mengerikan. Tapi lupa setelah itu. Gimana dulu kejadian meninggalnya bapakmu? Aduh, udah 10 tahun yang lalu, saya lupa. Walhamdulillah. Dari sisi yang lain, memang itu kelemahan sebagian kita. Sebagian calon turunan Adam atau manusia. Apa dalilnya? Naam kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam akan berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Apalagi dalilnya?
Anak Adam mesti tergelincir, lupa, alpa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa. Doa apa itu? Naam, meminta maaf dan tolong jangan diadab. Ya Allah, jangan adab aku. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau adab kami ketika kami lupa, ketika kami alpa, ketika kami salah, keliru, tergelincir. La tu'akhidna, jangan adab kami. Dan ini barakallahu fikum sudah dikabulkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha tajawaza an abdihil khata' wan nisyan wa mastukrihu. Ingat-ingat itu hadis pendek. Sesungguhnya Allah akan memaklumi dari manusia, dari hambanya, apa yang dia keliru, tidak sengaja, atau lupa, atau terpaksa. Innallaha tajawaza an abdihi madza al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaklumi hambanya yang salah tidak sengaja, atau lupa, atau terpaksa. Walhamdulillah. Maka dalam hadis ini disebutkan Adam lupa. Tapi Adam memang wajar lupa karena 900 tahun ya. Fanasiyat dzurriyyatuh, maka turunan Adam pun mesti pelupa. Karena memang turunan Adam yang lupa ketika beliau alaihi salam pernah memberikannya kepada Daud. Wajahada Adam fajahazat dzurriyyatuhu. Maka Adam menolak, maka turunan-turunannya pun ada yang demikian. Falamma mata Adam, ketika meninggal Adam alaihi salam. Jangan kalian menjadikan hadis ini sebagai bahan cercaan terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mengapa? Karena Adam sudah bertaubat dan taubatnya diterima. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, ketika Allah turunkan ke bumi, ketika berbuat salah, ketika lupa dan seterusnya, Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Kami berbuat salah. Kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak memaafkan kami dan tidak memaklumi kami, niscaya kami akan jadi merugi. Itu ratapan Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan sudah Allah terima, sudah Allah ampuni. Sehingga jangan jadi bahan untuk mencerca Adam alaihissalam. Itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan karena hikmah. Sudah ditakdirkan karena hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adanya kehidupan manusia di dunia, dan kemudian adanya ujian-ujian, adanya sekian banyak perkara-perkara yang Allah syariatkan, Allah tuliskan sebagai hukum-hukum syariat di dunia ini. Ini semua hikmah dari diturunkannya Adam ke dunia. Falamma mata Adam, ketika Adam meninggal alaihi salam, baqiya auladuhu ba'dahu 10 qurun ala dini abihim. Yani setelah Adam meninggal, maka anak cucunya hidup sampai 10 generasi. Ala dini abiha. 10 generasi ini sesuai dengan agama bapaknya. Yakni 10 generasi dari Adam, generasi berikutnya sampai 10. Itu ala dini abihim. Mengikuti agama bapaknya. Bapaknya Adam kenal Allah. Mengenal tauhid. Bahkan berhadapan dengan Allah. Sehingga mengajarkan pada anak-anaknya tadi. Sampai turunannya 10 generasi. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dinul Islam. Agama Islam.
agama tauhid. Mereka kenal Allah, beriman kepada Allah, dan tahu bahwa Allah Esa. La ilaha illallah. Nggak ada ilah, nggak ada penguasa, nggak ada Tuhan, nggak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Itu akidah Adam dan turunannya sampai 10 generasi. Thumma kafaru ba'da dzalik. Setelah 10 generasi muncullah kesyirikan pertama kali sepanjang sejarah. Kapan itu terjadinya kesyirikan pertama kali sepanjang sejarah? Tadinya 10 generasi aman, semuanya di atas tauhid, tiba-tiba terjadi kesyirikan pertama kali. Maka Allah utus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Berarti yang berbuat kesyirikan pertama kali di zaman kaum Nuh alaihissalam. Thumma kafaru ba'da dzalik. Taib, apa sebab kufrihim? Apa sebab kufurnya mereka pertama kali? Penyebabnya adalah al-ghulu fi hubbis salihin. Pertama kali terjadi kesyirikan karena berlebih-lebihan dalam mencintai orang saleh. Dan ini dikisahkan dalam Quran dan dalam hadis. Allah kisahkan dalam surat Nuh alaihissalam. Disebutkan di sana Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka sekian lama. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka 950 tahun. Baik. Tetapi barakallahu fikum kaumnya berkata wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Disebutkan 5 nama. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Siapa nama-nama ini? Nama-nama berhala ini? Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa mereka berlima ini qaumun salihun. Kaum yang saleh. Di zaman kaum Nuh. Ya'muruhum wa yanhaunahum. Memerintahkan mereka kepada yang baik dan mencegah mereka dari yang munkar. Beribadah dengan baik, Masya Allah. Berakhlak dengan baik, bertauhid, mengajarkan mereka ilmu. Famatu fi syahrin wahid. Ternyata mereka meninggal hampir 1 bulan. Semuanya meninggal, berbarengan. Maka mereka merasa kehilangan 5 orang tadi. Fakhafa ashabuhum min naqsid din ba'dahum. Akhirnya orang-orang yang ditinggal oleh tokoh-tokoh orang solehnya, bukan 1, 5 sekaligus. Khawatir masyarakat akan meninggalkan agamanya atau masyarakat akan rusak agamanya. Maka mereka berkata, kita harus mengingat orang-orang soleh tadi. Kita harus terus mengingat orang soleh tadi. Fasawwaru suwarahum. Maka mereka gambarkan surata kulli rajulin fi majlisih. Maka mereka menggambarkan gambar-gambar orang soleh tadi dan diletakkan di majlis-majlis mereka. Majlisnya Wad dipasang patung Wad. Di majlisnya Suwa dipasang patung Suwa. Di majlisnya Yaghut, Ya'uq, Nasr dipasang patung-patung mereka Yaghut, Ya'uq, Nasr. Li'ajli tadhkirah. Hanya untuk mengingat. Mengingat ucapan mereka. Biaqwalihim wa a'malihim. Mengingat perbuatan mereka. Idza ra'au suwarahum. Kalau lihat gambar mereka, ingat. Ini mereka pernah nasihati kita begini. Pernah nasihati kita begitu. Walam yabuduhum. Mereka belum menyembahnya. Hanya untuk mengingat saja tadinya. Akhirnya dibikin gambar-gambarnya. Dibikin patung-patungnya. Ada yang
berkata benar-benar dibikin patungnya mirip dengan Yaghus, Ya'uq, Suwa' dan Nasr. Ada pula yang berkata dibikin hanya lambang-lambangnya saja. Ini dikenal apanya? Dibikin. Ini dikenal itunya? Dibikin. Lambang-lambang. Ini tentang lambangnya Wad. Ini lambangnya Suwa'. Ini lambangnya Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau mereka melihat gambar-gambar tadi atau melihat lambang-lambang tadi, mereka ingat orang soleh tadi. Dan mereka ingat ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya, amalan-amalan solehnya. Belum disembah. Tsumma hadatsa qarnun akhar. Kemudian datang generasi berikutnya yang tidak mengerti niat orang-orang sebelumnya, tidak mengerti maksud dibuatnya gambar-gambar, fa'adzamuhum, maka patung-patung tadi diagungkan, dibesarkan, disucikan. Asyadda min ta'zimihim min qablihim. Dimuliakan lebih dahsyat lagi, dimuliakan lebih tinggi lagi. Itu pun masih belum disembah. Hanya jangan disentuh, jangan dikotori, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita harus hormati dia, kita harus tempatkan di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Kita harus begini, kita harus begitu, kita harus menghormatinya. Kita lewat, harus menyapanya, kita lewat, harus tunduk. Tadinya hanya penghormatan. Walam ya'buduhu, masih belum menyembahnya, tapi menghormati berlebihan. Tsumma tala zaman, kemudian berpanjang zaman, wa mata ahlul ilmi, dan meninggal para ulama tadi, orang-orang yang berilmunya sudah hilang, tinggal orang-orang bodohnya. Falamma khalatil ardu minal ulama, ketika habis orang-orang berilmu, alqa syaitan fi qulubil juhal, maka syaitan membisikkan kepada orang-orang bodoh yang tersisa bahwa orang-orang soleh tadi atau patung-patung soleh tadi dan syekh-syekh mereka tadi yang dibuat gambar-gambarnya, orang-orang dulu meminta syafaat kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Fa'abaduhum, akhirnya disembah. Generasi yang bodoh ini tadi dibisikkan oleh syaitan bahwa orang-orang sebelum kalian dulu mengagungkannya dan meminta kepadanya. Maka mereka datang kepada Wad, Ya'uq, Yaghus, Nasr, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Mereka datang kepadanya sambil berkata, wahai Wad, tolonglah kami. Wahai Wad, berlindungilah aku. Tolonglah aku, berikan aku begini. Mereka meratap, beristighatsah, berdoa, memanggil-manggil nama-nama tadi. Sampai akhirnya abaduhum, dan dijadikan sebagai berhala-berhala. Itu sejarah pertama kali berhala muncul. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Kita cukupkan di sini. Semoga Allah memberkahi kalian dan ilmu kalian, dan kita semua dan ilmu kita. Semoga Allah berikan barakah, dan ilmu yang barakah adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diterapkan pada diri kita dan diajarkan pada orang lain. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.